Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan saudara, hadir dalam pekerjaan saudara, hadir dalam keluarga kita, bahkan anak cucu mantu kita. Dibuat Tuhan bukan hanya berhasil, tapi beruntung. Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan pagi Word of Wisdom. Biarlah renungan ini menjadi berkat, renungan ini menjadi bekal atas kita, bahkan renungan ini bisa menguatkan kita hari demi hari menghadapi situasi yang tidak semakin baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kecongkakan, kesombongan, arogansi adalah pintu awal untuk kita masuk kehancuran. Kesombongan adalah pintu awal untuk kita masuk di dalam kehancuran. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa dirinya sombong ketika sukses. Banyak orang tidak sadar dirinya tinggi hati ketika dipakai oleh Tuhan. Banyak orang tidak menyadari dirinya mulai congkak dan memandang orang lain dengan sebelah mata ketika kesuksesan, keberhasilan didapatkannya. Tahukah kita, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kesombongan itu dibenci Tuhan, tinggi hati juga dibenci Tuhan, kecongkakan apalagi. Kalau kita sadar semua datang daripada Tuhan, berkat, kemuliaan, promosi, alasan apa kita sombong di hadapan manusia? Ada satu ayat di mana orang ini berhasil luar biasa selama 42 tahun menjadi seorang raja. Orang yang hebat, punya pasukan, bisa mengalahkan negara-negara yang mengancam dia, tetapi pada akhirnya jatuh dan dibenci oleh Tuhan hanya gara-gara kesombongan, hanya gara-gara tinggi hati, hanya gara-gara tidak lagi hormat kepada para imam. Saya akan bacakan satu ayat terambil dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang ke-16, dan saya berdoa ayat ini menjadi rema atas kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Setelah ia ini usia, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinggi hati garis miring sombong, garis miring congkak, garis miring arogan. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara bayangkan, di zaman raja-raja, seorang raja tidak berhak membakar korban ukupan. Yang berhak membakar adalah para imam-imam yang telah ditetapkan. Dalam hal ini adalah keturunan daripada imam-imam Harun. Tetapi ketika usia mulai kuat, mulai hebat, mulai terkenal, ada kepongahan. Makanya Alkitab berkata apa? Setelah menjadi kuat, ia menjadi tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang setia mengikuti Word of Wisdom, mari kita minta di hadapan Tuhan, dijauhkan kiranya kita dari kesombongan, dijauhkan kiranya kita dari sikap tinggi hati, dijauhkan kiranya kita dari sikap untuk melecehkan, bahkan memandang orang lain yang sebelah mata. Ingat, segala sesuatu yang kita punya itu sementara, pencapaian kita pun sementara. Hanya keselamatan dan hidup kekal saja bersama dengan Bapa di surga. Biarlah firman ini menguatkan kita, firman ini menegur kita, dan biar firman ini membuat kita menyadari tanpa Tuhan sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau banyak di antara saudara yang bergumul, sedang ada dalam permasalahan, mari datang kepada Tuhan.
Dan biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Biar Tuhan yang kita tinggikan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur buat arahan-Mu. Kami mengucap syukur buat teguran-Mu. Jauhkanlah kiranya kami dari bentuk segala kesombongan, arogansi, tinggi hati. Sekalipun kami sukses, sekalipun kami berhasil, sekalipun kami dipakai oleh Tuhan, jadikan kami tetap menjadi seorang hamba yang tetap merendahkan diri di hadapan. Nyatakan terus kebenaran-Mu atas kami dan tuntun langkah kami sepanjang hari ini. Kami yakinkan diri kami ada dalam kasih dan pertolongan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.